warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran beban kerja mental secara NASA TLX. Di mana NASA TLX yaitu sebuah metode pengukuran beban kerja mental secara subjek. Nah, pada pengukuran NASA TLX ini ada 6 indikator utama yang akan kita ukur. Yang pertama itu ada mental demand, yaitu seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat, dan mencari apakah pekerjaan tersebut sulit, sederhana, atau kompleks, longgar, atau ketat. Kemudian ada physical demand, yaitu jumlah aktivitas fisik yang dibutuhkan, misalnya mendorong, menarik, atau mengontrol putaran. Yang ketiga itu ada temporal demand, yaitu jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Apakah pekerjaan perlahan atau santai atau cepat dan melelahkan. Kemudian ada performance, yaitu seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil kerjanya. Yang kelima itu ada frustration level, yaitu seberapa tidak aman, putus asa, tersinggung, terganggu dibandingkan dengan perasaan aman, puas, nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan. Kemudian ada effort, yaitu seberapa kerja keras mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, pada NASA TLX ini pengukurannya dilakukan menjadi 2 tahap, yaitu ada perbandingan tiap skala atau pembobotan, di mana pembobotan membandingkan tiap indikator atau skala yang dipilih indikator mana yang paling berpengaruh. Misalnya, kita akan membandingkan kedua indikator mental demand dengan physical demand. Pada pekerja kantoran yang sedang berkantor di Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara ini, yang paling berpengaruh antara mental demand dan physical demand yaitu mental demand-nya. Kemudian kita akan membandingkan indikator mental demand dengan temporal demand, di mana yang paling berpengaruh di sini yaitu temporal demand. Kemudian ada mental demand dan performance, yang paling berpengaruh yaitu mental demand. Kemudian ada perbandingan antara mental demand dan effort, yang paling berpengaruh yaitu mental demand. Dan yang terakhir ada perbandingan antara mental demand dengan frustration level, di mana yang paling berpengaruh di sini yaitu mental demand. Kemudian tahap kedua yaitu pemberian rating atau pemberian nilai terhadap pekerjaan. Nah, pada pemberian nilai tiap pekerjaan ini kita akan memberikan nilai terhadap nilai pekerjaan dengan memperhatikan 6 indikator. Misalnya, kita akan memberikan nilai pada mental demand, yaitu seberapa besar usaha mental yang diperlukan untuk menghasilkan pekerjaan ini. Nah, pada pekerjaan kantoran ini bisa kita lihat bahwa pemberian nilai pada mental demand mencapai nilai 70. Kemudian ada physical demand, yaitu seberapa besar usaha fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nilainya yaitu 50. Kemudian ada temporal demand, seberapa besar tekanan yang dirasakan berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nilainya bisa kita lihat bahwa 60. Kemudian ada performance, yaitu seberapa besar tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nilainya di sini yaitu 70. Dan effort, yaitu seberapa besar kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nilainya yaitu 50. Dan yang terakhir yaitu frustration level, seberapa besar kecemasan
Perasaan tekanan dan stres yang dirasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dapat kita lihat bahwa nilainya yaitu 30. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai produk di mana dengan rumus produk sama dengan rating kali bobot faktor. Nah, contohnya sini mental demand. Mental demand-nya nilainya yaitu 70 dikali dengan bobot faktornya 4, yaitu sama dengan 280. Kemudian ada physical demand dengan rating 50 dikali bobot faktor 2 sama dengan 100. Dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita telah menghitung nilai produknya, kita akan menghitung wake workload atau menghitung WWL, yaitu keseluruhan jumlah produk, di mana keseluruhan jumlah produknya itu 900. Nah, kemudian kita akan menghitung rata-rata skor wake work. Menghitung rata-rata wake workload, yaitu dengan rumus jumlah produk dibagi dengan 15. Nah, misalnya ini ada nilai produk mental demand-nya 280 dibagi dengan 5 menghasilkan 18,67. Nah, dari nilai beban kerja tadi yang sudah didapatkan, kita dapat menggolongkan beban kerja dari seorang pegawai kantoran yang merupakan pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara. Beban kerja yang dirasakannya itu tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.